Pas waktu lihat eh, mau nunggu sakit dulu baru olahraga, di situ langsung masuk tuh. Wah, kayaknya nggak bisa kayak gini terus nih aku nih. Juga Ampera itu kan yang namanya jasa kepelatihan kan, kumpulan beberapa pelatih. Yang jelas yang satu visi satu misi ya. Kumpulan beberapa pelatih ya tadi menyediakan personal coach, menyediakan pelatih pribadi untuk teman-teman yang membutuhkan kayak gitu. Aku tahu nih kalau olahraga basket, volley, bulu tangkis itu yang dominan olahraga itu tuh anaerobik. Sedangkan kalau kami sendiri itu kami aerobik doh, jadi lebih ke jantung, kapasitas jantung buat ambil oksigen banyak-banyak kayak gitu. Olahraga sekarang ya untuk kamu di masa depan nanti. Investasi masa Iya, depan. investasi masa depan. Selamat datang di kafe kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo dan kita kali ini kedatangan tamu yang sedikit agak berbeda, tapi sama. Kurang lebih lah. Kurang lebih sama ya. Ada Kak Agung. Kak Agung ini merupakan personal trainer dari salah satu komunitas yang ada di Palembang ya, pelatih Iya, fisik lah betul. intinya. Ya. Kurang lebih begitu. Ya, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi ya Kak. Siap. Oke, The Tampaners, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita berdua udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif. Dan kemarin udah vaksin juga kan? Udah 2 kali malah. Udah 2 kali. Kalau udah 2 kali, boleh dong kita lepas maskernya nih. Oke. Biar ngobrol lebih enak lagi nih. Oke. Kak Agung, Coach Agung. Wah, Gimana? udah lama nggak ketemu nih. Setahun. Udah setahun. Sibuk banget kayaknya si Wah, Rashid. menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Sok sibuk sih intinya. Pokoknya yang penting kegiatannya selagi kegiatan yang bermanfaat. Nah, Pokoknya gas terus aja. gas Rashid. terus. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol Kak, boleh Kakak jelaskan dulu mungkin Mungkin aku kenalan dulu ya nih. kenalan dulu Iya. sih. Ya, kenalan dulu sih, bukan jelaskan. Kenalan dulu Kak. Oke. Buat sahabat The Tampaners yang belum tahu, coba. Nama saya Muhammad Agung Wibowo. Hmm? Saat ini aktif di dunia olahraga di kota Palembang, Ya. apalagi di dunia lari. Aku juga gini aku juga punya komunitas, namanya itu Ampera Running Club. Nah, itu yang mau kita bahas ini ya. Nah, aku langsung jelasin nih. Terus, jadi gini awalnya Hmm. aku kan kuliah di olahraga nih. Ya. Kuliah di olahraga, terus hobi olahraga, dan akhirnya bentuk komunitas. Hmm. Kenapa kepikiran bentuk komunitas? Ya tadi karena anak olahraga kayak gitu loh. Iya. Gimana caranya aku itu pengen membagi ilmu, Sharing lah iya ya. sharing ke setiap orang, ke semua orang, supaya tahu nih kalau lari itu bukan hanya sekedar lari aja, Iya. Jadi ada ilmu-ilmunya, ada teknik-tekniknya.
Tapi jangan dibuat pening juga. Nanti takutnya orang-orang pada bingung nih. Iya. Lari aja kok ribet banget. Harus gini. Enggak kayak gitu. Alangkah Tapi- ribetnya nak olahraga ya. Iya, tapi lebih ke ini semakin bagus teknik lari kita, Dok. Semakin efisien juga gerakan lari kita, ya semakin meminimalisir tingkat kelelahan kita dalam Iya. suatu gerakan waktu kita lari, Dok. Kan kayak gitu. Jadi gimana ya caranya? Ya salah satu cara tadi bentuk komunitas. Terus mikir lagi apa ya namanya? Pengen yang namanya ada sangkut pautnya sama Kota Palembang. Ya. Terus sesuai dengan kepanjangan dari nama Ampera sendiri. Jadi kepanjangan Ampera tuh Apa tuh namanya jadi Ampera? Athletic Movement Performance Training. Oh. Iya, jadi Bahasa Sekayunya apa tuh? aduh. Iya, jadi aku singkat kan. Aku singkat jadi namanya tuh Ampera, Ampera. tuh. Namanya Ampera. Latihan untuk performa ya. Iya, jadi jatuhnya untuk nih. meningkatkan performa dalam lari kita. Terus alhamdulillah dari 2015 Iya. 2015 2016 itu aku ngumpulin massa, udah lumayan rame terus timbul nih di pikiran aku Iya. gimana caranya mendapatkan uang dari olahraga tapi tanpa melupakan esensi dari olahraga itu Jadi kayak menyelam sambil minum air gitu loh. Jadi Dok. kakak bisa diartikan membaca peluang ya di Nah, situ ya betul, mungkin ya. Dok, membaca Entrepreneur peluang, juga iya. jatuhnya nih. Wah, entrepreneurnya jiwa entrepreneur sebenarnya dari kecil juga Iya, kan aku juga hobi banget tuh yang namanya kayak jualan pulsa zaman-zaman Dulu, sekolah. ya? Iya, jualan makanan, suka sering bawa donat kan dari rumah terus jual di sekolah-sekolah. Aku mah orangnya yang penting apa yang bisa dijual ya aku jual kayak Memang gitu. Dok. terdidik sejak dini ini jadi pengusaha mungkin entrepreneur ya. Iya. Terus. Iya, dan akhirnya terus kesampean ya kenapa aku nggak buka juga ya personal trainer, soalnya di Palembang itu bukan nggak ada ya tapi jarang atau bisa hitungan jari jadi Nggak banyak lah. iya intinya. nggak banyak, jadi fokusnya aku tuh karena kebetulan komunitas aku yang ikut kemarin banyak anak-anak yang mau sekolah kedinasan untuk kebugaran beberapa lah kayak gitu. Jadi makanya aku berani buat IG satu lagi, Instagram satu lagi buat jasa pelatihan aku. Makanya namanya tetap Ampera. Kalau komunitas tadi kan Ampera Running Club. Jadi klubnya. Kalau yang Ampera yang khusus ke pelatihannya. Jadi gitu Oh, jadi pertamanya waktu itu belum buat akun Instagram lain. Iya, baru Sebelumnya satu. pakai akun Instagram kakak sendiri berarti ya? Sebenarnya udah buat tapi Udah yang buat? khusus komunitas Oh, khusus komunitas, Kalau sedangkan yang kepelatihan itu baru buatnya di tahun 2016. Kalau yang komunitas kan dari 2015 tuh. Jadi bisa diartikan Ampera didirikan pada tahun 2016. 2016 tuh kurang lebih tuh. Iya. Udah lama kan, Dok? Udah berapa? 4-5 tahun ya? Udah sekitar 5 tahun lah. Lah banyak Iya. duitnya, Kak. Nah, gitu. Sebenarnya gini, Dok. Kalau berbicara soal uang mungkin seberapa banyak yang nggak bakal habis-habis Dok, yang namanya manusia kan. Gak bakal pernah cukup lah intinya. Iya, nggak bakal pernah cukup. Ya, dibilang ada, dibilang nggak ada, ya kalau udah banyak mah nggak bakal aku bertahan di sini, Dok. Tadi tujuannya tadi kan kayak memanusiakan manusia tadi loh, Dok. Tujuan awalnya mau bentuk komunitas, mau ngedukasi orang-orang supaya ya tadi ngerti kalau lari hanya lari ya orang-orang juga orang-orang juga bisa lari. Tapi kalau orang-orang yang lari pakai teknik yang betul, pakai yang benar itu baru sedikit. Lumayan loh kalau teknik lari Rido bagus. Ya tingkat kelelahan waktu Rido lari itu ya tadi lebih lebih efisien tadi Itu tuh. namanya ada kalau nggak salah VO2 max gitu-gitu ya. VO2 max kalau di lari yang kayak gitu kan. Itu ada nama-nama lainnya nggak selain VO2 max juga? Nggak ada sih kan kalau VO2 max kan ini untuk mengukur tingkat kebugaran kita Jadi tesnya banyak tuh, ada tes Balke, tes
Apa tuh tes Balke? shuttle run. Balke Kalau tuh kalian gimana tekniknya tuh? kalau kalian di basket biasanya ini kan, shuttle run kan. Nah, ya kalau shuttle shuttle run tahu kali. Ya, kalau kita di atletik itu namanya tes Balke. Jadi lari sejauh 15 menit, selama 15 menit jaraknya dihitung tuh dapat berapa. Nanti ada pembagian perkaliannya. Keliling stadion tuh atau keliling apa tuh tempat? Tergantung dulu Tergantung tuh, ya? kamu mau di stadion atau di tempat umum. Kalau di tempat umum di jalan raya ya pakai HP masing-masing aja lah, kan udah canggih kan. Yang penting 15 Yang menit. penting 15 menit. Terus harus tahu 15 menit berapa tuh jaraknya. Nanti diukur baru ketahuan V2max kita tuh berapa. Ya, ya. Nah, kalau sedangkan di basket sendiri tadi kan ya tadi apa? Pakai shuttle Shuttle. bukan apa? Apa tuh namanya? Kon. Apa sih namanya? Yang mana? Tes Balke. Balke, Iya, tes oh. Balke. Kalau di basket soalnya beda, Dok. Beda cabang olahraga, beda apa sih? Beda yang diteskan, beda sistem energi yang dipakai, Dok. Biasanya yang aku tahu nih, kalau olahraga basket, volley, bulu tangkis itu yang dominan olahraga itu tuh anaerobik. Nah, sedangkan kalau kami sendiri itu kami aerobik, Dok. Jadi lebih ke jantung, kapasitas jantung buat ambil oksigen banyak-banyak kayak gitu. Intensitasnya lebih tinggi lagi Lebih itu tinggi berarti. lagi. Sedangkan kalau kayak kalian yang basket kan anaerobik lebih ke main otot kan, main kelincahan Iya. yang kayak gitu tuh. Tapi kemarin juga di basket juga sih hampir sama sih Kak. Hampir sama dalam artian kami juga waktu itu pernah TC nih, training Iya. center kan. Itu biasanya tahun aku dulu. 2015. 2015. Jadi pada Iya. saat itu ada pelatih dari Jakarta kalau nggak salah, pelatih Iya. timnas. Siapa ya namanya? Lupa namanya. Oh, Om Paulus. Oh iya. Tahu kan Kakak? Nah, Om Paulus itu mengajarkan waktu kami kurang lebih sebulan lah waktu itu di basket untuk TC Porwil tahun 2015. Itu gila sih emang. Emang Teknik pelatihnya kelas juga sih itu. Iya, teknik latihannya maksudnya intensitasnya lebih tinggi Kak daripada latihan basket pada dasarnya yang basicnya gitu. Iya emang. Heeh. Jadi mungkin gini, Dok. Karena pelatih senior ya, Iya. pelatih senior, pengalaman udah banyak. Jadi ilmu-ilmu baru juga masuk kan, nambah. Makanya ketika kalian sewa ya jadi ya, manggil pelatih Om Paulus ya, jadi ilmu-ilmu baru masuk ke kalian. Jadi kalian kerasa banget kan kalau latihan selama ini mungkin pelatihan di daerah begini, pelatihan di nasional apa di pusat atau di mana itu seperti ini dicampurin. Jadi ya tadi bedanya tadi kan kerasa banget beratnya dan lain-lain. Bener, setuju itu Kak. Bedanya kerasa dalam artian pas main. Ya pas main. Kalau nggak salah kalau cerita kalian kemarin kayak lebih ditekankan fisik juga Iya sih benar. kalau kalian kemarin kan. Soalnya basket tuh kalau misalnya dia punya skill tapi nggak ada fisik ya percuma. Iya. Begitupun sebaliknya, kalau dia punya fisik tapi nggak punya skill ya percuma. Jadi harus Intinya seimbang lah antara fisik teknik sama bagus, fisik, ya. teknik bagus, skill bagus dan lain sebagainya kayak. Cuman tadi beda fisik sama anak pelari sama fisik anak basket Itu. jelas beda. Iya. Kalau aku nih yang dominan pelari mau main teknik, itu beratnya minta ampun, Dok. Tapi kalau main kayak daya tahan, itu ayo boleh dicoba nih, boleh Itu diadu. yang aku paling kerasa tuh bip test Kak. Wah itu gila sih. Bip test juga. Oh itu. Oh. Jadi waktu itu ada bip test kan, menentukan juga itu kalau misalnya kami dipilih kan itu masih ada sistem eliminasi juga kan waktu itu kan, dipilih 12 orang yang itu pada saat itu kalau nggak salah 18 orang. Nah itu harus dipilih lagi, seleksi lagi nih. Jadi pas bip test itu ya gila sih. Itu belum cedera kan perasaan? Belum. Ya. Nggak usah diomongnya sebulan. Memang belum nasib sih, belum jalan yang ke sana. Belum jalan, Jadi kan? sebulan. Nah. Nah, ada tampannya sebulan sebelum berangkat Porwil cedera. Cedera. Aku itu. Cedera apa sih itu kemarin? Lutut. Lutut ya. Iya, Lutut. udah usah dia perjelasnya sih. Emang parah sih lutut. Sabar, Dok. Nah, Kak, yang pengen aku tahu juga nih. Apa tuh? Satu, sebenarnya alasan Kakak membentuk ini tuh selain yang Kakak jelasin tadi apa sih? Ada alasan tersendiri ya, Kakak? Gini, Dok. Rashid percaya nggak sih kalau dulu tuh aku tuh paling benci banget yang namanya olahraga. Jadi paling kesel banget Dulu yang namanya paling benci? banget. Iya. Kayak di SMA dulu, Dok, ada yang kami tuh namanya Liga SOS, main bola gitu kan, antar kelas di lombanya. Itu sampai kelas 3, Dok. Semester 1 ya mungkin. Iya. Semester 3 kelas 3. Aku nggak pernah ikut yang namanya
lomba-lomba yang namanya olahraga. Terus semester 2, awal-awal semester 2 aku mulai tuh join bola. Soalnya kasihan sama kelas aku. Keterbatasan laki-laki di tempat kami. Jadi aku akhirnya turun. Terus ya tadi nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba tamat SMA. Tiba-tiba pengen ada keinginan untuk itu? Nggak ada Belum? Tiba-tiba langsung aja daftar kuliah jurusan olahraga. Aku nggak tahu tuh pikiran apa yang masuk ke kepikiran aku tuh. Otak aku nggak tahu kok. Kalau dipikir-pikir sekarang, wah, kok bisa ya daftar jurusan pendidikan olahraga? Padahal yang awalnya itu bener-bener nggak suka. Benci sama olahraga? Iya, benci. Yang namanya keringetan itu males banget Wah. Tapi yang sebenarnya ini. Apa tuh? Kalau misalnya kita benci bisa jadi cinta. Nah, mungkin peribahasa itu tepat untuk itu kan. Betul tuh. Jadi awal-awal kan ngebiasain dulu nih waktu masuk kuliah jurusan olahraga tuh. Menyesuaikan dulu, masih males-malesan. Cuman harusnya di tahun kedua itu aku tuh bisa milih lagi mau stop di sini atau lanjut di olahraga kayak gitu. Kayak tahun kedua tuh ngerasa nyaman aja olahraga. Ngerasa nyaman terus yang merasa dipaksakan tadi jadi biasa tuh. Jadi biasa. Terus ada momen dimana aku itu lihat tetangga aku sakit tuh. Sakit gara-gara? Iya, gara-gara jantung. Jarang olahraga intinya kayak terus, gitu. Jadi pas waktu lihat mau nunggu sakit dulu baru olahraga, di situ langsung masuk tuh. Wah, kayaknya nggak bisa kayak gini terus nih aku nih. Makanya langsung diseriusin dari yang paksa jadi biasa, jadi sampai saat ini bentuk komunitas, bikin kepelatihan sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri dari olahraga yang dari awalnya benci jadi cinta. Pokoknya setiap hari kayak sore tadi aja habis lari tuh. Jadi ya tadi sampai akhirnya habis lari baru langsung ke sini ya. Langsung ke sini tuh. Satu kalimat sih, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar tuh. Meskipun bayarannya sebenarnya nggak seberapa sebenarnya tuh. Kalau mau hitung-hitungan tuh ya banyak. Tidak seberapa tapi bisa lah untuk beli iPhone 12. Gak gitu juga tuh. Terus. Ya, alhamdulillah lah pokoknya tuh. Intinya pinter-pinter bersyukur aja sih tuh kalau mau bahas soal uang, olahraga yang bisa menghasilkan ya pinter-pinter bersyukur aja. Ya kalau mau dihitung-hitung banyakan ruginya aku di olahraga. Rido bisa tanya nih sama teman-teman aku yang dari komunitas atau yang anak-anak kepelatihan aku. Ya perputaran uang bayaran mereka itu sebenarnya gak jauh-jauh dari mereka sebenarnya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh lah kita minum. Ini salah satu sponsor dari Taman Podcast. Dari kita.id. Lah aku nih. Aduh. Minum dulu santai. Minum nih. Dari kita kopi ya? Ya, kopi. Itu kopi, ini non kopi. Kita.id. Nah, Kagum. Jadi gimana? Di Ampera ini di dalamnya itu sebenarnya apakah banyak mahasiswa atau anak-anak sekolah itu atau gimana sih itu ceritanya itu? Kalau persentase nih 100% nih. Ya 70% sih anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah atau mahasiswa kayak gitu. Jadi 70%, 30%-nya kebanyakan ya tadi yang kebugaran atau ya hanya hobi kayak gitu kan. Terus ini karena kecintaan aku sama olahraga sekarang aku itu ada komunitas lain selain lari. Ada komunitas lagi yang iya. lain? Apa tuh? Yang pertama badminton sama sepeda. Nah The Tampaners kalau mau gabung boleh disebutin apa tuh? Follow aja Instagramnya. Kalau lari Ampera Running Club, kalau badminton Ampera Badminton Club, kalau yang sepeda Ampera Goes Club. Tetap Ampera berarti. Ya tetap Ampera. Fokusnya di Ampera.
Jadi kenapa tetap Ampera tadi Dok? Ya karena kayak jati diri gitu loh, Kota Palembang. Terus ya jasa kelihatan aku juga namanya Ampera. Iya. Jadi tadi jangan lupa di follow ya teman-teman. Jangan lupa di-follow. Itu yang komunitas free pokoknya. Biasanya kita seminggu sekali atau seminggu 2-3 kali latihannya. Ya. Yang hanya untuk fun-fun aja gitu loh, Dok. Nah, yang nak aku tanyain juga Kak, Apa tuh? di dalam itu mereka tuh kan pasti ada target nih, kayak mahasiswa mungkin anak Iya. sekolah segala. Biasanya target mereka atau cita-cita mereka sih untuk ikut komunitas ini apa sih Kak? Ada 2 nih. Ada yang pelajar mahasiswa yang ikut di komunitas atau yang di kepelatihan. Iya. Ya rata-rata misalnya yang pelajar atau mahasiswa itu ikut di komunitas atau di kepelatihan, tujuannya sebenarnya yang 70% tadi tuh. Mereka mereka itu tujuannya untuk ikut sekolah kedinasan, Akpol, Akmil Iya, yang kayak gitu, Dok. Dan 30%-nya tadi ya tadi Untuk kebugaran atau yang hobi-hobi lari. Ada kayak atlet juga yang ikut Kak? Kalau atlet kebetulan kan memang di tahun 2018, jadi kayak ya tadi menyelam sambil minum air kan. Selagi aku ada komunitas, ada kepelatihan, ada kebetulan aku juga kemarin jadi asisten pelatih PPLP kan PPLP di mana tuh? di Jakabaring. Jadi yang Untuk pembinaan cabur apa tuh? pelajar cabur atletik. Atletik ya Iya. tetap. Dan emang Kakak basicnya atletik ya? Memang atletik juga Atletik sih, Dok. ya? Iya, Iya. loh. Bayangin itu baru gabung di atletik itu 2010. 2010 itu ya. 2010 difokusin, diseriusin dan akhirnya meskipun nggak kesampaian, nggak kesampaian untuk ikut PON di cadangan kemarin kan, ya cukup lumayan puas lah meskipun ada beberapa hal yang masih agak diseselin. Ya Rido juga tau lah perjuangan aku di dunia atletik gimana. Apa tuh yang disesali tuh? Ya diseselin Gara-gara ada- ada ikut PON atau itu salah satunya sih. sama Kak, lemak kamu udah ikut PON, aku udah ikut Porwilnya. Sebenarnya ya tadi kalau mau diseselin juga ya mau udah lewat juga, cuman kalau untuk masa-masa latihan itu nggak ada yang diseselin sama sekali, cuman kayak ngerasa harusnya bisa kayak gitu. Tapi di provinsi, pekan olahraga provinsi kan ada prestasi kan. Iya, ada prestasi Iya, sampai meskipun- berdarah-darah bibir. Iya. meskipun termeh-meh aduh. Ya gitulah Duh pokoknya Duh. Berarti dari atletik ini Kakak aplikasikan ke kehidupan jadi jatuhnya. Ke Sama ya? kehidupan. Sama Kak, ibarat ngomong tuh di basket juga pribadi juga aku dari basket ku aplikasikan ke kehidupan. Salah satunya di sini kan. Jadi Tampan Podcast ini buat teman-teman Ampera yang belum tahu, Tampan Podcast ini wadah. Jadi wadahnya itu bukan untuk orang-orang basket, tapi jatuhnya intinya orang-orang yang hobi olahraga. Kayak. Iya, betul. Itu yang untuk alasan tersendiri The Tampan Podcast dibentuk. Tapi Duh, aku lupa nih. Sebenarnya di Ampera juga ada tim Ada juga? basket juga. Ampera gitu. basketball ya, Nyang? Nah, kebetulan belum sampai ke sana. Cuman salah satu pelatih di Ampera itu ada Coach Putra, tau nggak? Nah, Coach Putra tuh Dari Muara Enim ya? Iya, dari Muara Kemarin Enim. sempat juga aku lihat di IGTV kan? Nah itu kemarin aku baru live tuh. Iya, kemarin kan. Terus Kapan-kapan kita live bareng nih, Dok. boleh, Iya. boleh. Ini kayaknya khusus di aku aja nih. Nih, iya. Dikit. Nah. Aduh, dapat gak? Jadi sekalian take video podcast dan live Instagram. Wah, ini Iya, benar so- itu ini. Pokoknya prinsipnya menyelam sambil minum air tuh. Jadi basket kita juga ada, cuman kebetulan karena beda kota jadi agak susah ya buat koordinasi, tapi ya tetap berhubungan sama Coach Putra. Terus kita juga ada pelatih sepak bola, namanya Coach Samsul. Itu Coach Samsul juga awal-awal dari pembentukan Ampera juga dianya juga ada nih Do. Iya. Ada sebenarnya banyak sih Ampera pelatih. Berarti Amperanya jatuhnya mendalami semua cabur ya jadi. Basket Iya. badminton terus atletik apalagi tuh. Sebenarnya kalau futsal. Kalau futsal masuk lah mungkin ke sepak masuk bola ya, ya. sepak bola Iya, ya. ada Coach Samsul. Ya sambil Sepeda menyelam minum tadi. air Iya, ya sepeda minum air tadi. tadi kan. Ya tadi Do, ada kumpulan kami kan juga Ampera itu kan yang namanya jasa kepelatihan kan, kumpulan beberapa pelatih
Yang jelas yang satu visi satu misi ya. Kumpulan beberapa pelatih ya tadi menyediakan personal coach, menyediakan pelatih pribadi untuk teman-teman yang membutuhkan kayak gitu tuh. Nah yang itu yang kakak omong tadi, walaupun kakak kasih ada yang beberapa dari komunitas, anak-anak dari komunitas itu yang gratis. Nah, aku pengen tahu nih, jadi biaya satu anak untuk personal trainer itu berapa? Apa ya sebut nih? Kira-kira berapa sih kak? Jadi buat pandangan aku juga sih, gini. Ya kalau kan udah tamat podcast nyari personal trainer. Persiapkan. Kayaknya kalau itu kita DM-an aja nih tuh. Iya tuh bahasnya kayak enak dilihat tuh. Enggak apa-apa Kak, enggak apa. Tahu ya, sebenarnya tergantung dulu Dok. Kalau dia mau face to face nih, mau berdua aja yang pelatih ya bisa sampai 3 jutaan kan satu bulan. Satu bulannya. Itu berapa kali pertemuan tuh? Sekitar seminggu 3 sampai 2 kali pertemuan. Kalau nggak salah totalnya sampai 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekitar 14 pertemuan, Dok. 14 pertemuan dalam itu 1 bulan. Iya, itu 3 juta. Itu kalau face to face. Tapi kalau misalnya yang bareng yang sering aku lihat nih. Biasanya kan aku juga emang latihnya juga dikit, Dok. Bukan yang rame-rame yang sampai 1 kali pertemuan sampai bisa puluhan atau ratusan orang. Jadi aku emang berapa ini? Satu sesi itu biasanya 10 orang paling, Dok. Ya 10 sampai 15 lah nih. Kemarin banyak. Ya enggak ada 40 itu. Kemarin. Enggak ada. Itu komunitas, Dok. Komunitas itu. Udah sampai 40 ya. Kisaran harganya kita main 1 bulannya di kisaran harga berapa? 1 bulan sekitar 600 sampai 700 ribu ya. Itu latihannya bisa hampir tiap hari atau seminggu 3 kali kayak gitu sih. Nah, dengan biaya segitu Kak. Apa tuh? Prestasi yang sudah beli iPhone. Bukan. Prestasi yang anak-anak komunitas Ampera yang sudah berhasil tuh sejauh ini apa Kak? Lihat aja di Instagramnya, Dok. Udah apa-apa. Tapi ada beberapa lah yang paling mungkin buat kakak, sudah aku latih jadi sih, excited kalau sendiri gitu. Ya kalau di komunitas sendiri ada beberapa kita yang Akpol menang di suatu kejuaraan kayak gitu kan, lomba-lomba misalnya lomba lari. Kemarin pernah megang atlet Anggar, cuman sebentar sih ngelatihnya, tahun 2000 berapa gitu. Yang lulus Akpol banyak ya? Kalau yang lulus Akpol ya banyak juga sih, Dok. Bisa Akmil juga ya? Akmil. Malah sampai pernah gini, Dok. Mereka itu tahan bayarin tiket, hotel, pesawat buat datang ke acara wisuda. Enggak datang ke acara wisuda mereka, Dok. Jadi ya kalau prestasi itu sebuah prestasi juga sih menurut aku. Mereka kan kayak ngerasa aku tuh udah kayak berjasa banget buat mereka karena udah dididik, udah dilatih kan. Ini kan datang nih ke wisudaku kan, kayak gitu kan. Ya ada beberapa lah, Dok. Kalau sekitar orang 20 deh kalau tidak salah yang lulus Akpol atau Akmil kayak gitu. Sisanya yang kayak Bintara, IPDN dan sejenisnya, Dok, kayak gitu. IPDN udah itu juga ya? Udah itu. Pokoknya yang nama sekolah kedinasan bisa semua, iya. Yang tesnya ada jasmani yang pastinya, Dok ya. Stan aja ada. Stan juga ya? Stan juga ada ini ya, Dok. Ada jasmani larinya. Ada jasmani juga ya itu ya. Berarti emang bener-bener banyak prestasinya ini Kak ya. Tapi ngomong-ngomong masalah personal trainer ini Kak. Apa tuh? Yang aku tahu juga personal trainernya emang bener-bener sangat dibutuhkan untuk atlet sih. Ya kan? Bukan atlet basket terus bukan atlet sepak bola untuk seluruh atlet. Karena ngapa? Di Amerika nih pemain-pemain NBA atau kan Kakak NBA. Yeah. Jadi mereka tuh bener-bener nyewo personal trainer mereka untuk bisa ibarat ngomong tuh meningkatkan performa dia tuh kan. Kayak itu. Ada yang namanya LeBron James. Kita udah tahu semua LeBron James. Dia menginvestasikan untuk pelatih itu 1 tahun berapa coba? 14 miliar. Memang gini, Dok. Sorry Kak, aku potong dulu. Yeah. Tapi di Indonesia enggak banyak yang iya benar. Kayak mana menurut Kakak tuh? Aku setuju sebenarnya, Dok. Karena ilmu yang aku dapet buat aku di titik sekarang itu sebenarnya nggak murah, Dok. Bener. Bayangin aja, Dok. Aku ambil lisensi pelatih atletik itu kan internasional tuh. Ada lisensinya juga. Iya, ada lisensinya juga sama kayak basket kan. Wasit aja ada lisensi, apalagi pelatih kan. Terus. Itu, Dok, sekali ikut
5 sampai 6 juta, Do. Itu belum termasuk akomodasi, belum termasuk ya hotel, belum termasuk makan. Itu cuman biaya pendaftarannya aja, Do. Makan sehari-hari belum. Jadi aku kemarin level 1 ikut pelatih itu ambil di Purwokerto, Jo. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Itu se-Indonesia berarti. Se-Indonesia. Dan terus untuk ambil lisensi itu, Do, nggak sembarang orang, Do. Jadi kita itu dapat surat dari organisasi olahraga masing-masing. Kayak apa kalau basket tuh Perbasi. Perbasi, ya, kalau kita namanya PASI. Jadi ya itu. jadi PASI kasih surat sama kita menyetujui kalau kita itu bisa atau mewakilin Sumsel untuk ikut kursus pelatih tadi. Lisensi apa, Kakak? Kalau aku IAAF namanya. Itu berapa tingkat tuh? Dari yang nasional. Apa udah nasional apa Itu gimana? udah nasional itu, level 1. Level 1. Tapi dianya emang Ada yang lebih nasional lagi? dan internasional dia tuh. Itu langsung, Do. Jadi aku tuh yang level 1 itu dapat 2 sertifikat tuh. Yang sertifikat nasional dari PASI sama yang IAAF-nya internasional. Itu level 1. Kalau berapa tingkatan itu kalau nggak salah sampai sekitar level 1, 2, 3. Level 4 itu yang khusus buat misalnya aku udah level 3. Iya. Udah level 3 terus aku mau ambil level 4 itu untuk nge-coachingin para coaching. Jadi aku Melatih para pelatih. pelatih Kayak gitu kan, tuh. Tapi aku ini gagal di level kedua, Do. Oh, sempet sudah, Kakak? Iya, udah level kedua. Level kedua aku cuma dapat yang sertifikat nasionalnya, yang internasionalnya belum berhasil. Mungkin next time lah, harus banyak belajar lagi, Do. Soalnya bukan saingan ya, tapi teman-teman pelatih yang lain tuh rata-rata udah punya atlet nasional, atlet internasional, terus pengalaman melatih mereka tuh udah banyak, Do. Sedangkan aku sendiri dari Palembang, dari Sumsel itu masih keterbatasan karena fokus aku tadi kan banyak nih, Do, bukan hanya ke atlet tapi ke yang anak-anak yang mau tes atau kebugaran juga. Di Sumsel banyak nggak sih, Kak, personal trainer yang punya lisensi internasional atau nasional tuh? Ini sepengetahuan aku ya, Iya. Do. Kalau sepengetahuan aku hanya bisa dihitungan jari, Do, nggak lebih dari 10. Nggak lebih dari 10. Tapi sekarang kalau Dodo tahu ini, Do, ada yang namanya pelatih fisik. Ada pelatih fisik nasional. Nah, itu orang-orang banyak kayak gitu, tapi itu aku nggak tahu soalnya. Oh, beda ya, personal trainer dengan pelatih fisik tuh beda? Nggak, maksudnya gini, ada yang pelatih fisik, kalau aku tuh lebih pelatih yang atletiknya, Do. Jadi yang khusus bener-bener yang masuk ke juruannya betul itu, Do. Bedanya di mana tuh, Kak? Sebenarnya pembelajarannya hampir sama, Do. Tapi kalau aku kemarin belajar seluruh olahraga yang di atletik. Jadi dari lari 100 meter, lompat, apalagi tuh, lompat jauh, lompat jangkit, lempar. Jadi itu aku pelajarin semua. Jadi lebih teknik dan fisik itu digabungin. Nah, itu tadi. Sedangkan kalau yang pelatih pelatih fisik itu biasanya yang hanya untuk pelatih fisiknya aja. Jadi dia belajar masalah fisik-fisiknya aja. Jadi gimana caranya membentuk fisik yang bagus, program latihannya gimana, kayak gitu. Nah, aku juga belajar kayak gitu, tapi lebih kompleks lagi, Do. Kalau aku lebih lengkap lagi ya gitu. Iya. Itu mahal loh. Mangkonya kalau misalnya gratisan jangan sih. Tapi enggak apa-apa. Ini kan pelatih kamu nih apa nih, dermawannya luar biasa. Aduh sih. Bismillah, komisaris. Komisaris apa aku? Komisaris, aduh iya. Nah, Kak Agung, aku tahu juga kemarin kan Kakak ini mendirikan Ampera ini, setahu aku ya. Iya. Setahu aku tuh berdua ya mungkin ya waktu itu ya. Kalau atau memang sudah dari awal itu sendiri? Sendiri ya. Tapi sempat ada partner ya dulu ya waktu itu ya. Sendiri, terus seiring berjalannya waktu ada teman satu, masuk teman lagi, makanya tadi Ampera itu kumpulan beberapa pelatih yang kepelatihan tadi. Terus nggak satu visi satu misi, adalah beberapa problem kan yang nggak bisa dijelasin. Terus ada yang bentuk kepelatihan sendiri, ya silahkan kayak gitu kan. Terus ada yang bertahan, ada yang memang benar-benar nggak bisa gabung lagi di Ampera ya karena udah pindah keluar kota kayak gitu kan. Kenapa tuh, Do?
Tidak takut itu ketanya udah iya. Ya gimana? Berarti emang bukan jatuhnya lebih bahasa halusnya itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Dan emang kalau di organisasi, komunitas udah biasa kan? Biasa Iya, udah itu. biasa. Iya, biasa itu. Kalau misalnya senggol-senggolan dikit tuh ya udah biasa. Udah biasa, iya. Tergantung kita aja yang nyikapnya kemana. Pokoknya Dan tergantung prinsip, Kak. tergantung prinsip. Mungkin Kakak ada pegang prinsip yang mungkin mereka apa ya? Ya nggak sesuai dengan prinsip Bener, mereka, makanya itu. tadi bukan memutus tali silaturahmi, bukan, Bener. tapi lebih ke apa ya? Ya. Bukan unfollow, bukan. Aduh, tapi sebenarnya kegiatan unfollow, blog dan sejenisnya itu bukan bocah dong. Tapi lebih lebih gimana caranya kita itu menjaga hati kita dari apa ya? Dari toksik, dari hal-hal yang berbau sirik, iri, Menjauhkan yang kayak dari gitu. people toxic. Nah, sebenarnya nggak toksik juga mereka, cuman kita Tidak. melindungi diri kita aja. Self healing lah Wah, intinya. betul. Intinya. Kayak itulah intinya. Awes terbuka semua. Gak apa-apa Kak, di Taman Podcast Iya, ini cinta nggak ada. damai. Iya. Ya kita kalau misalnya emang sebelumnya ada berbeda pendapat ya biasa biasa. itu. This is organization sama komunitas. Kalau iya. misalnya kita singgungan segala macam baperan, Nah, ya mending udah. gak usah di organisasi. Nggak usah di organisasi, betul. Iya. Hah? Cuman adalah rasanya sedikit. Yang nyesek kayak mana Kak? Namanya manusia, Dok. Minum lah dulu. Ketagihan, Dok. Kita ya nggak ada kayak gitu aja sih, Dok. Dia udah sibuk dengan kegiatannya dengan klub dia, ya silakan. Yang penting kan silaturahmi tetap kan. Iya. Cuman kan sudah terbatas kan karena berbeda pendapat tadi ya. Tapi kalau misalnya ketemu di jalan atau dia Masih, teguran say kayak hi biasa, masih. say hi masih. Cuman nggak temenan deh di Instagram. Tapi kalau misalnya Kenapa tuh? ngomong-ngomong kayak itu ya kita harus kayak Kakak bilang tadi untuk melindungi diri kita. Nah. Kalau misalnya kita lihat ini bikin hati kita semakin kayak mano kan, yo udah Ya. bagus juga. Jadi penyakit juga intinya kan kayak itu. Yang aku pelajari juga kayak gini juga, Doh. Biasanya kalau di basket aku nggak tahu nih. Kalau di atletik sendiri biasanya juga ada yang namanya pelatih fisik sama pelatih teknik. Misalnya pelatih teknik sama pelatih fisiknya nggak nyambung, ya Ya gimana udah. atletnya mau nyambung kan? Nggak Kayak bisa. gitu. Jalan. Rules juga di lapangan juga. Ya bakal- Pemain juga nggak bakal. Ya bakal itu. kacau, Doh. Kacau. Iya, bakal kacau. Begitu juga di kehidupan. Nah, deh, gimana tuh kayak Ya kan di kehidupan kayak itu juga. Betul. Kalau misalnya kita tidak satu visi misi Heeh. dan dipaksakan, ya tidak bagus untuk kedepannya. Makanya Itu tadi kan. udah penting legowo, ikhlas, kita tetap sama prinsip kita. Selagi nggak merugikan orang lain, selagi kita tuh masih bisa apa ya, menebar kebermanfaatan bagi orang lain, ya jalan aja terus kayak gitu. Iya. Jangan senggol, aku fokus jalan aku, jalan lurus, nggak senggol kanan kiri, nggak lihat kanan kiri, ya aku fokus aja ke jalan aku kayak gitu ya, kayak aja sih. Tidak nyinggung siapa-siapa ini kan. Nggak nyinggung siapa-siapa, yang penting fokus aja, iya. Nggak boleh nyinggung. Yang penting hidup tetap berjalan, Iya, ya kan. betul. Kalau misalnya ada cacian, cemoohan dan itu mah udah sebagainya biasa, iya, udah biasa. Ya, kayak itu kan. Yang penting kita pada dasarnya kita membuat ini biar dapat hal-hal yang positif. Iya, betul. Ya, gitu kan. Gitu ya. Ya, Kita jauh juga. ya orang mau apa ya? Gini, orang mau benci sama kita ya monggo, orang mau suka sama kita alhamdulillah. Ya kayak gitu aja sih, ya tetapnya mikir positif aja terus aja. Ya kalau mau dipikirin juga gak selesai-selesai, Dok. Dunia semua. Intinya kalau misalnya kita bahas ini tidak selesai-selesai. Iya, gak selesai. Ya tadi pokoknya yang masih bertahan sama aku nih, Dok, ya alhamdulillah ya dipertahanin kan. Ya yang nggak bertahan sama aku ya monggo, ya nggak apa-apa, ya udah. Go. Skip. Iya. Nah Kak, ngomong-ngomong Apa kalau tuh? untuk masalah target Ampera ke depannya ini mau bikin apa lagi nih? Target Ampera ke depan sebenarnya tetap ya mau ngumpulin massa. Tetap ya? Iya, mau ngumpulin lebih banyak massa lagi di mungkin ya? di komunitas tapi ya bukan yang di pelatihan, tapi menyelam sambil minum air lagi, Do, ya. Selagi ngumpulin massa buat komunitas, ya kalau ada yang anak-anak yang masih mau latihan sama kita ya ayo kayak gitu kan.
ya masih tetap jalan. Dalam artian gini Dok, kenapa ngumpulin massa, kan ada beberapa komunitas nih aku, kayak komunitas lari aja sampai sekarang juga masih agak belum aktif karena kesibukan aku kan. Ya tadi mau banyak-banyak ngumpulin massa supaya mereka tuh mau gemar berolahraga gitu loh Dok. Cinta dengan olahraga. Iya jadi. karena 2014 dulu aku pernah ikut kompetisi nih, pernah ikut kayak duta-duta kayak gitu kan, namanya Indonesia Fitness Ambassador. Oh, ada dutanya juga. Ada itu. dutanya juga. Olahraga Dok. juga ada duta. Iya, ya? itu dari Kemenpora langsung gitu. Kirain kemarin. pariwisata yang cuma ada dutanya kan. Curhat ya. Oke, lanjut. Iya, jadi ini Dok, manusia yang sehat itu belum tentu bugar, tapi manusia yang bugar sudah pasti sehat kan. Jadi berkaca waktu ada tetangga aku yang sakit jantung, terus mau nunggu sakit dulu baru olahraga atau mau gimana nih, makanya tadi yang penting aku tuh pengen ngumpulin massa lagi supaya mereka tuh kayak seneng berolahraga, fun. Jadi ya bonusnya buat diri sendiri kok, jadi bonusnya ya kamu bisa sehat kan melalui olahraga. Makanya aku buka kayak komunitas badminton sama goes. Ya memang di Palembang sendiri kan kayak badminton sama sepeda sendiri kan emang lagi seneng-senengnya Palembang. Makanya aku berani bentuk komunitas itu Dok. Jadi ya itu tadi, pokoknya harapan pengen ngumpulin banyak-banyak supaya nggak usah gabung sama aku juga nggak apa-apa, yang penting orang-orang olahraga deh kayak gitu nah Dok. Yang penting olahraga, yang penting misalnya saya share di media sosial, orang-orang lihat jadi termotivasi buat olahraga kayak gitu Dok. Satu kalimat sih, sehat itu mahal. Sehat tuh mahal banget Dok. Iya. Ini Kalau aja misalnya udah kita udah sakit ya kacau. Ya kan? bener itu. Iya. Mumpung kita lagi sehat inilah kita olahraga. Ya kan? Kayak itu untuk supaya menghindari kita tidak sakit. Nah, gabung di Ampera makanya. Terakhir Kak Agung, Apa tuh? untuk pesan-pesan kepada The Tampaners, biasa tuh kata-kata pesan-pesan itu terakhir. Apa ya? Apapun jenis olahraga teman-teman, mau itu basket, lari, badminton, ya tadi pokoknya mau apapun jenis olahraga, jangan nggak olahraga, itu aja sih. Iya, soalnya olahraga dampaknya tadi bukan sehari dua hari, tapi nanti tuh pas waktu tua tuh Pas betul-betul tua, iya. Ya apa ya? Kayak kita itu apa sih, kalau kita beli sesuatu untuk jangka panjang Dok, nah kayak gitu Dok. Jadi olahraga sekarang ya untuk kamu di masa depan nanti, Investasi jadi, masa iya, depan. investasi masa depan. Jadi persiapin dari sekarang, harus olahraga dari sekarang untuk kebugaran diri sendiri kayak gitu aja sih. Jangan lupa olahraga, manfaatnya banyak betul Dok. Bukan hanya untuk badan tapi untuk pikiran. Pikiran juga ya. Ngerasain kan habis olahraga pasti bawaannya langsung Fresh, fresh, seger, tenang, bawaannya jadi selalu mikir positif. Ya itu aja sih, pokoknya jangan lupa olahraga buat teman-teman The Tampan Podcast. Buat rekan-rekan Ampera juga. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa olahraga. Kalau olahraga yang mau diseriusin, gabung di Ampera. Aku nggak tahu nih, aku live kedengeran nggak ya di situ ya? Aku bentar nih, coba mau cek HP. Woi, ada si Fauzan. Fauzan kenal nggak? Fauzan Khairi. Iya, Fauzan Khairi. Iya. Woi, ada Oh, Tampan anak The Tampan Podcast. juga itu. Ada Tampan juga ya? Tigo. Woi, banyak ya. aduh. Pokoknya intinya Pokoknya apa tuh? jangan berhenti untuk berolahraga, karena berolahraga itu sangat penting untuk badan ya mungkin. Iya, ya. apalagi olahraga di Ampera. Iya, pokoknya salam olahraga. Salam Jaya. Udah lupa. Pokoknya salam olahraga. Jaya, itu iya. Gitu. Ya, mungkin itu saja guys bincang-bincang kita sama Kak Agung, personal trainer komunitas Ampera Palembang. Nah, jangan lupa untuk The Tampaners like, comment, and subscribe The Tampan Podcast. Oke, The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you Kak Agung. Dadah. Woi.